meyakini, kan gitu saya bilang tadi, meyakini bahwa Tuhan itu satu. Banyak bang orang Kristen tidak mau berdebat dengan Islam, banyak, sangat banyak. Kenapa? Karena sebagian mereka meyakini memang Tuhan itu satu, tidak ada namanya Tuhan dua. Nah, perbedaannya di Kristen kan, kami meyakini bahwa Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu diberi kuasa oleh Allah Bapa, atau yang mungkin diartikan adalah Allah itu sendiri. Nah, untuk menjadi Tuhan untuk umat-umatnya, kan begitu. Sekarang kan pertentangan di kita itu hanya itu sebetulnya bang. Sebetulnya hanya itu pertentangan. Perbedaan keyakinan, perbedaan istilahnya jalur ceritanya, hanya itu sebetulnya. Ini sebetulnya hal yang ini. Cuma karena banyak yang terlalu pintar jadi bermasalah gitu. Nah, sekarang kalau saya bilang tentang tadi saya balik lagi Protestan dan Katolik. Ya, apa bedanya keyakinan Protestan dan Katolik? Kami kan sama-sama menyembah Yesus Kristus, anak Allah Bapa atau firman Allah Bapa itu sendiri, atau mungkin kita tunggal atau apalah itu. Tujuannya tetap sama bang, yaitu perjanjian baru. Itu setelah nubuat Tuhan Yesus diselesaikan, itulah yang kami yakini. Itu. Kalau memang kalian sama, kenapa di KTP kalian minta dibedakan? Itu satu. Kedua, kenapa kitab kalian dibedakan? Ketiga, kenapa kalian nggak satu gereja aja? Kenapa mesti dipisah-pisah? Itu kalau memang satu keimanan ya. Jadi deep down di dalam diri kalian sendiri, kalian tahu berbeda. Memang berbeda. Nah ya sudah, saya bilang berbeda, abang juga udah setuju berbeda, ya sudah, kenapa abang ributin? Tapi berbedanya yang abang bilang itu kan perbedaan abang yang abang bilang kan Pak Melvin, bentar Pak Melvin, satu-satu Pak Melvin ya, jangan masuk dulu, kecuali Anda dapat izin dari Pak Yohanes, biar enak ya. Nah, yang lain Muslim dari tadi diam loh menyimak, ya jadi biar enak, biar suaranya tidak bertabrakan, jadi satu-satu ya. Pak Yohanes dulu dilanjut. Iwan Pilas sambil di tap-tap ya, bantu di follow-follow nih akun saya yang baru. Saya ternak akun sekarang punya 7 akun ya. Ayo follow. Barakallah semuanya, dilanjut. Pak Yohanes dulu sama abangku Bang Jibril. Pak Melvin nanti ya, sabar ya. Lanjut Pak. Nah ya gitu bang, yang tadi abang bilang tadi gitu kan. Kalau menurut saya itu satu bang, kami Protestan dan Katolik itu tetap tujuannya satu, gitu bang maksud saya. Jadi kalau abang bilang itu berbeda, mungkin Protestan dan Katolik pun nggak terima, gitu loh, karena memang kami menyembahnya kan itu gitu loh. Bahkan bang, yang bilang saya berbeda itu bukan, yang bilang berbeda itu bukan saya bang. Kalian sendiri yang membedakan, kitab kalian berbeda, gereja kalian berbeda. Di KTP secara identifikasi aja kalian nggak mau disamakan. Ada yang satu mau KTP-nya Katolik, ada satu KTP-nya mau Protestan. Bukan saya yang membedakan, diri kalian sendiri yang membedakan. gini bang ya, adanya Protestan itu ada sejarahnya bang. Tahu. Ya kalau abang udah Martin tahu, Luther abad 16. itu abang tapi tahu. tapi menolak untuk beli ini kan, untuk jual dosa kan. Ya itulah. Abang tahu, justru abang tahu nggak nih sekarang saya tanya, Martin Luther itu marah di tahun 1615 itu karena Katolik itu gerejanya jual dosa. Jadi bisa dibeli surat sertifikat untuk menjual dosa. Nah, Martin Luther marah karena sudah terlalu banyak keuangan lalalalalalala. Dan 16 abad pertama kitab kalian itu cuma dalam bahasa Latin. Jadi orang Jerman, orang Inggris, orang Indonesia, orang ini nggak ada Alkitab dalam bahasa-bahasa sebelum itu. Cuma pastor-pastor yang bisa membaca kitab itu. Akhirnya Martin Luther mentranslate semua, akhirnya keluar KJV, King James Versions. Baru ada Protestan di situ. Nah, ini abang yang tahu. Abang tahu nggak sejarahnya? Ya saya tahu kan, makanya saya bilang ini kan abang bilang tentang keyakinan. Ya kira berarti berujuk kan ke ujungnya kan gitu. Kecuali Protestan dan Katolik itu beda ujungnya bang, mungkin bisa itu hanya perdebatan oknum bang, gitu loh. Karena agama itu kan oknum ini gereja-gereja loh bang. Abang bukan oknum itu 1-2 orang. Ini gereja-gerejanya memisahkan diri. Dan di Indonesia aja ada yang Protestan, ada yang Katolik. Di KTP-nya berbeda. Menurut abang itu oknum. Jadi kalau sekalian 10%, kita punya penduduk 300 juta aja, 10%-nya aja 30 juta. Habis itu berarti 30 juta umat Kristen di Indonesia ini oknum. Bukan loh, umat terdahulu terjadinya perpecah belahan itu kan karena oknum. Tapi bukan berarti perpecah belahan penyembah atau keyakinan kan bukan.
Ini kan bukan perpecahan Enggak, keyakinan. ini abang enggak, ini abang cuma debat untuk debat doang, nggak ada substansinya. Karena abang udah setuju mereka berbeda tapi satu. Nah, ini sama kayak Tuhan, mereka bertiga tapi satu. Abang cuma debat untuk debat doang. Coba yang lain deh. Kalau abang nggak ini, karena abang udah nggak ada substansinya, cuma di debat Bro untuk debat Yohanes, doang. nyimak dulu ya, Bro Yohanes ya. Mungkin Pak Melvin kalau mau masuk Pak Melvin. Iwan Pila, ayolah di polo-polo. Aduh, ini 1,9 masuk semua. Polo dulu nih, aku besarkan dulu ya, bentar ya. Nah, ayo Iwan Pila karena sering kena tombak sekarang. Akun lama saya saja belum bangkit ini. Aduh, ayo polo. Lanjut Bro Melvin. Jadi narasi Bang Jibril tadi nggak pas itu. Artinya menyatakan bahwa beda Kristen Protestan dengan Katolik. Mereka itu Kristen, kami Kristen. Kami sama dalam artian hanya ada beberapa bagian Alkitab atau kitab mereka yang lebih yang tidak kami masukkan dalam kanonisasi kitab kami. Nggak tahu entah kenapa, mungkin Bapak Gereja di Laut Martin Luther itu tidak memakai itu. Nah, acuan Bang Jibril kan KTP. Artinya di KTP beda itu. Kenapa dibedakan ya? Pemerintah membedakan itu. Kristennya dibedakan. Tapi pada dasarnya, dasar-dasar kekristenan di Katolik dengan di Protestan masih sama. Yesus sebagai Tuhan. Yesus Katolik menuhankan Yesus, Protestan juga sama. Ikrar kekristenannya pun sama. Aku percaya kepada Bapa. Yang kedua percaya kepada Yesus, yang ketiga Roh Kudus. Sama, artinya dasar utama kekristenan Katolik dan Protestan sama. Kalaupun ada pernikahan antara laki-laki Kristen Protestan dan Katolik, masuk mereka ke Katolik, belum nggak ada dianggap murtad atau mualaf, nggak ada itu. Masih dianggap mereka adalah satu warga kerajaan surga. Kami nggak ada pengkhianat di situ. Tapi masuk Islam pengkhianat artinya sudah dianggap murtad kami atau mualaf itu. Dalil referensi. Jangan dalil. Referensi, jangan congor. Nggak ada dalil itu konvensi. Itu nyongor namanya. Keimanan. Nyongor Gitu. namanya. Aku mantan Itu, Katolik. kalau Jangan semua kau menipu. itu dengar gitu. Kalau kau semua minta dalil, di mana dalil orang boleh makan ayam? Aku mantan Alkitab itu satu Katolik. gunung. Jangan menipu. Begini Dito, kau Aku begini. mantan Katolik, jangan kau menipu. Sekarang Dito, kalau kau mantan Katolik, jangan sekarang tanya kau, menipu. Dito. Jangan Dito, menipu. Dito. Sekarang Tunjukkan Dito kita datamu. uji. Dito. Coba tunjukkan datamu. Sekarang ku tanya kau sedikit, Dito. coba. Kok Boleh nyongor? saya sedikit menyampaikan Dito, sesuatu kau sedikit, coba keterangkan gini, kau bilang Kok nyongor? Nyongor Di mana apanya, dalilmu? Bang Melvin, Dalil kalau apanya? Bang Dalil Melvin apa paham Di Bang? mana dalil kau sendiri dengan mengatakan Katolik beda, Bang. tentang Di Alkitab nggak ada pengampunan Katolik dan dosa? Protestan Dito. Kau jangan Coba membodoh-bodohi tunjukkan. yang di bawah ini. Coba tunjukkan di mana Protestan ada pengakuan dosa. Agama itu suatu kelompok Bang. Mas, Abang ngerti agama nggak sih Bang? Tunjukkan dalil pengakuan dosa dalam Protestan. Pengakuan dosa hari Minggu ke gereja dulu kau HKBP Dito. Muncul Kalau sudah jadi pagi-pagi Dito, kalau keluar dari Kristen nggak pagi apa-apa, kau Dito. nyongor di sini Melvin. Makanya Dito, dengar Dito. Sekarang Enggak, kita ini di sebentar, mana kau sebentar, Dito? sebentar. Saya Di mana gatal yang banget, membantah? kuping saya tuh gatal banget begitu ada orang di ini pembodohan publik ya. Definisi pembodohan publik. Melakukan Dia bilang penyesalan murtad kecil dari Kristen. dengan gaya bahasamu yang sok Murtad dari Kristen. Kamu tahu nggak definisi murtad itu apa? Kaulah dulu, apa definisi murtad? Murtad itu orang yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Nah, terus kamu bilang murtad Kalau dari Kristen. aku- Kan itu pembodohan publik kan? Sekarang kutanya dulu kau. Abis itu dia bilang masuk mu'alaf. Kamu tahu nggak definisi mu'alaf itu apa? Longor. Dengar Dito. Aku menyembah Itu pembodohan publik. Jangan kamu bodoh, kamu ajak orang-orang Dengar, publik ini Jibril, bodoh Jibril, juga dengar. sama kayak kamu gitu loh. Sekarang Jibril, aku uji kau. Kau Tuhanmu dengan Tuhan Meter pengujianmu apa? Ngomong Kalau aja kamu nggak nyongor. bisa mendefinisikan antara murtad sama mu'alaf, terus mau nguji saya, Dengar Dito, kau perasaan pintar. Kan Mari kita uji. nggak Tadi bisa kau bilang, bedain antara Bang Ustadz Dito sama Jibril. saya. Coba.
Jibril, mari kita gantian lah. Jangan artinya Dari tadi kamu yang ngomong, saya baru ngomong nih nggak sampai 2 menit nih. gantian lah Jibril. Begitu Jangan dibantah kau- gantian. jangan Iya, kau coba khotbah silakan di Senin Nah, pagi. kasih aku kesempatan Silakan. dulu. Maaf dulu Bang Bak itu. Saya minta gantian bicara sebentar aja pun nggak dikasih tadi ngomong terus. Apakah ya. murtad Gini, itu artinya orang yang Ini Bang gaya Yohanes dan koma, Bang ini Kelvin, gaya kalau langsung boleh saya ketika ini sudah menyampaikan mendekati sedikit kebenaran tentang dipotong sama si perbedaan Dito, ini, boleh nggak? dipotong sama Jibril. Ya, sebentar Jangan Bang, gitu. Bang Kelvin. Bang Kelvin, boleh nggak saya menyampaikan sedikit? Kalau diizinkan saya biar bicara sebentar. Kalau Anda berkata tentang persamaan Katolik, Protestan ya, sedangkan Yesus sendiri dengan Katolik aja berbeda. Yesus mengimani Bodoh tentang kali kau Yesus dengan Sebentar Katolik lah, Bang. berbeda. Ya, Anda kan belum tahu. Anda kan belum tahu apa yang mau saya Coba sampaikan. bahasanya jangan Kristen banget dong, bodoh banget. Coba didengar dulu. Jangan terlalu Kristen Saya dong menyampaikan, bahasanya. Coba disimak Santai dulu aja, sebentar. santai. Artinya Saya mau menyampaikan tentang keimanan yang dijalankan oleh sosok Yesus ya. Dia mengamalkan kitab Taurat Musa. Dia beriman kepada kitab-kitab para nabi. Dia beriman kepada Sema Israel, Tuhan yang satu. Dia beriman kepada hari akhir nanti, ada hari pembalasan. Dia beriman kepada takdir yang diberlakukan. Bahwasanya ada ketetapan Tuhan. Semua itu tergantung kepada kehendak Sang Bapa. Ya. Ini keimanan yang diimani oleh sosok Yesus yang ada di Belanda ya. Dia melaksanakan Taurat Musa, berarti dia melarang juga pembuatan patung-patung di gereja. Maka saya bilang, Yesus sendiri tidak sama imannya dengan Katolik. Katolik menggunakan patung-patung di dalam katedral, gereja, di rumah-rumah. Ini tidak sama berarti keimanan Yesus dengan Katolik. Itu alasan saya. Jadi tolong didengarkan dulu kalau orang bicara, jangan langsung dipotong. Bagaimana bisa ya sang sosok utamanya aja tidak diikuti panduan utamanya yang dia mengimani Taurat yang tidak dihilangkan, kalian menghilangkan, membuat yang baru. Itu aja udah beda, apalagi dengan yang turunan berikutnya yang diprotes oleh Martin Luther menjadi Protestan. boleh Dia saya jawab, mengimani Bang? tentang oneness. Boleh Silakan. saya jawab tentang Tuhan Yesus yang mengimani itu. Tuhan Yesus mengimani itu Bang saat dia di dunia Bang. Betul itu dia mengimani Taurat. Tapi setelah nubuat dia selesai, mati di kayu salib. Nah itu narasi dari mana bangku? Yesus pernah ngomong kayak gitu, ada kedagingan, ada ini, ada itu narasi dari mana? Kalau nggak dari 13 surat yang bukan dari dia tuliskan. Ini dulu saya belum selesai Bang. Jadi adanya perjanjian baru itu perjanjian yang menjadi pedoman kami umat Kristen Bang. Perjanjian baru yaitu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, pergi ke surga itu. Nah, lahirlah perjanjian baru yaitu dari para rasul-rasulnya. Nah, itu pegangan utama kami Bang, gitu loh. Nah, itulah perjanjian baru. Jadi saya mau menjawab tentang tadi Abang bilang tentang murtad. Setahu saya arti murtad itu adalah seseorang yang mengkhianati keyakinannya. Itu setahu saya ya, apa saya bodoh ya, mungkin boleh yang lebih paham tentang arti murtad. Jadi kalau setahu saya murtad itu bukan hanya terpatok untuk suatu unsur satu agama, enggak. Setahu saya ini, maaf nih kalau saya salah nih. Oke, coba bisa diperjelas. Pemahaman murtad itu hanya ada di Islam. Kafir juga hanya ada di Islam. Musyrik hanya ada di Islam. Jadi kalau namanya Bani Salemba ya kayak begini, gimana? Abang ngerti nggak disebut Bani Salemba tadi apa? Salemba Raya itu apa? Murtad itu hanya dipakai oleh orang Islam. Keluar dari Islam ke Kristen, ke Hindu, ke Konghucu, kemanapun itu disebut murtad. Orang yang dari luar agama Islam masuk Islam disebut mu'alaf. Terus orang dari Hindu masuk ke Kristen, kalian sebut mu'alaf pula. Kalian aja deh, ambil semuanya. Ambil aja. Konteks arti itu kan masih bahasanya, tapi kan dalam pengertian. Aduh, murtad itu dari kata bahasa Arab yang artinya muartada. Itu dalam bahasa Arab, itu yang artinya keluar dari agama Islam dan masuk agama lain. Itu murtad dari muartada.
Coba kasih tahu abang pengertian murtad itu dari kekristenan apa namanya? Kalau setahu saya murtad itu ya yang mengkhianati keyakinannya. Keluar dari agama Islam, bang. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam, itu dari bahasa Arab muartada. Saya kasih tahu nih barusan abang. Nah, abang mestinya kasih tahu dari kekristenan apa. Setahu saya ya, yang saya udah pelajari, kalau dari abang itu namanya Gentiles. Gentiles itu kaum pagan, penyembah makhluk. Gentiles namanya. Itu di abang, bukan murtad. Murtad itu bahasa Arab dari muartada. Ya. Mungkin betul bang, istilahnya itu dari Arab, kata dari Arab ya kan, artinya murtada itu nih saya lihat ya memang betul. Cuma kan arti keseluruhannya itu kan istilahnya seorang yang pergi atau mengkhianati keyakinannya kan seperti itu globalnya. Ya gini aja lah bang, abang dulu masuk Islam, kemudian meninggalkan Islam itu disebut dengan murtadin. Abang masuk Islam dulu itu berapa lama? Lumayan lama. Iya, apa aja yang dipelajari? Dia pernah murtad? Iya katanya. Mantap, Bang Yohanes. Coba Al-Fatihah, Bang. Sekarang Islam. Susah nggak bisa. Oke. Sholat jenazah berapa rakaat bang? Kan udah lama tuh, nggak mungkin hidup di lingkungan Islam, ada yang meninggal, kemudian nggak pernah ikut sholat jenazah. Berapa rakaat bang? Sholat jenazah. Ya di Islam demi Tuhan nih ya. Sebenarnya sedih saya nggak boleh. Ya, saya nggak boleh berdemi, apalagi mengucap demi Tuhan gitu. Oh, bukan masalah menghujat. Belum pernah. Bukan masalah menghujat. Kalau masa sholat jenazah aja nggak pernah? Ya memang nggak pernah ada yang mati saat saya jadi muslim bang. Saya belum pernah. Oh, Ya udah Al-Fatihah aja, tapi dia di depan laptop sih, jadi bisa baca juga. Jadi ya. Ya percuma bang di depannya kita hidup. Ya udah kulhu bang, kulhu. Kan udah saya bilang laptop saya udah hidup bang. Nanti kalau saya bilang pun pasti ada laptopnya. Jadi lagian saya udah Kristen. Saya nggak mungkin. Bisa aja. Enggak, kalau muslim ngaku murtad tuh udah dianggap murtad. Bukan ajaran tipu-tipu, tapi ya. Iya sih. Tapi gitulah. Tapi saya serius loh, nggak bohong ini bang. Ini saya kan sini kita berdiskusi ya. Bener Ya, bang, bentar bang. Duh, ini akun saya satu lagi saya promosikan dulu sebelum diturunkan biar ada slot buat attend. Teman-teman, yang satu lagi di follow. Ayo. Enggak, tapi Kang Dito, yang saya nggak paham sama yang murtad, yang ngaku-ngaku murtad atau yang murtad ini, Kang Dito. ya. Itu downgrade nggak sih? Jadi kita udah nyembah Tuhan, terus disuruh nyembah makhluk mau. Ya itu tadi, makanya aku udah bilang tadi narasi orang buta tadi itu. Ya Bukan kalau nggak gitu, direnungkan. Kang. Gini Kang, orang makan kalau punya penyakit pengen sembuh, dia mau udah sembuh malah pengen penyakitan lagi. Ya, orang kagak waras. Ya gimana ya? Justru kalau Islamnya udah lama belajar Al-Quran, Al-Quran itu wajib dibaca bagi orang Islam. Posisi yang menuhankan Isa Al-Masih disebut kafir pun nggak tahu letaknya gitu loh. Tadi yang kita diskusikan itu, makanya Ustaz Tata, woi banyak ilmu tadi itu, baik di Bible maupun di Al-Quran. Saya mengutip, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, yaitu Yesus. Yesus itu tidak mati. Hanya orang-orang lain aja yang mengatakan Yesus mati di saat. Enggak, tapi definisi matinya dulu gimana Ustadz Dio? Karena kalau definisinya mereka mati, saya juga nggak mati. Kedagingan saya mati, roh saya nggak mati. Saya nggak akan pernah mati. Daging saya yang mati di dunia ini. Itu mengarah ke dunia atur ya. Kalau dunia atur ternyata tubuh kedagingannya yang mati, tubuh Tuhannya yang mana? Tubuh kedagingan yang mati, tubuh manusia. Terus tubuh Tuhan yang mana? Memang ada dalilnya tubuh Tuhan yang mana? 1 Korintus 11 nomor 27. Tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Darah Yesus. Ya, jadi saya mau narasikan, saya juga nggak akan mati saat di. Jadi kedagingan saya yang mati, tapi roh saya akan terus hidup.
Jadi saya juga mustahil mati. Ini udah jam 5:30, saya mesti siap-siap kerja. Siap, Karena- siap. Tapi jangan sampai salah lagi. Ani bukan Stadio, Ani Dito. Waduh. Yang kalau saya menyebut guru itu Ustadz, jadi dia ini udah termasuk guru saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.